Oke. Oke, Hare Krishna. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swaparantikam. Vandeham Sri Guru Sri Yutabara Kamalam Sri Guru Vaishnavamsha Sri Rupam Sagra Jatam Shahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakhan Vitamscha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangam Hayate Girim Yat Kripa Tamaham Bande Shri Gurun Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Hare Krishna. Hari ini kita akan melihat pertemuan antara Maharaj Prithu bersama Catur Kumara. Ya. Jadi minggu lalu kita sudah melihat ajaran yang disampaikan oleh Maharaj Prithu. Ya, jadi sebelum masuk topik pembelajaran hari ini, bab 22 skanda 4, saya ingin mendengar dari beberapa penyembah di sini yang ingin membagikan apa yang masih diingat dari pertemuan kita sebelumnya. Ya, Mataji Krishna Sewika, silahkan. Ya, Hare Krishna, yang coba mengingat pelajaran kemarin. Silahkan. Ajaran Maharaj itu yaitu bagaimana beliau berusaha untuk melindungi masyarakatnya dan menganjurkan masyarakatnya untuk sadar pada Krishna. Artinya untuk memuji personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian beliau menganjurkan masyarakatnya, rakyatnya itu untuk tidak menyinggung atau tidak menyakiti Brahmana atau Waisnawa dan melayani para Waisnawa dan Brahmana. Itu saja dulu, Hare Krishna. Ya, Hare Krishna, terima kasih Mataji Krishna Sewika. Ya, memang inti dari ajaran yang disampaikan oleh Maharaj Prithu di dalam bab 21 kemarin yaitu bagaimana hendaknya seorang raja harus mampu menjadikan warga negaranya sadar akan Krishna. Ya, dan lebih tinggi daripada itu yaitu hendaknya seseorang melayani para penyembah Tuhan, ya, dan jangan sampai menyinggung perasaan penyembah. Ya, itu inti dari ajaran Maharaj Prithu kemarin. Ada lagi yang ingin berkontribusi, silahkan. Satu Ya, atau dua poin. saya Silahkan nambah. Prabu Surya. Ya, silahkan Prabu Suryana. Jadi Maharaj itu menghendaki semua rakyat itu biar melakukan yagya atau berbakti pada Krishna supaya tidak ada satupun orang menderita di dunia ini. Jadi beliau mengajarkan, menekankan melakukan pelayanan bakti di bawah kepemimpinannya. Beliau adalah raja yang sangat perkasa sekali sehingga mampu beliau mengatur rakyatnya begitu baik sekali untuk memuaskan Wisnu. Itu yang bisa saya ingat. Ya, terima kasih Prabu Surya Narayan. Ya, sangat penting sekali ya yang beliau sampaikan tadi. Oke. Satu lagi, silahkan. Mengenai ajaran Maharaj Prithu kemarin. Oke. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ya, jadi kemarin kita sudah melihat bagaimana Maharaj Prithu ya memberikan ajarannya kepada kita semua. Kemudian di bagian awal kita mendiskusikan bagaimana Mahatma Widura ya. Jadi ini sebenarnya masih perbincangan antara Mahatma Widura dan Maitreya Muni ya. Jadi Mahatma Widura
senantiasa ingin mendengar lila-lila tentang Maharaj Prithu berulang kali, ya, karena sangat menyucikan, ya. Jadi apa alasan atau tujuan Mahatma Widura, ya, ingin mendengar lagi dan lagi tentang Maharaj Prithu? Karena Maharaj Prithu adalah sosok raja yang ideal yang harus dicontoh oleh semua kalangan para pemimpin, ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga membahas betapa pentingnya, ya, makan di tempat yang benar. Kalau kita makan di tempat orang-orang yang berdosa, di lingkungan orang-orang yang berdosa, jadi kita juga akan kena reaksi dosa. Ya, makanya ada karma yang bersifat individu, ada karma yang bersifat kolektif. Kadang-kadang kita berpikir, loh, kenapa saya juga ikut-ikutan sengsara di sini? Ya, contohnya seperti banjir gitu. Ya, padahal kita sudah berserah diri sama Krishna, kok bisa juga kena banjir? Ya, karena itu karma kolektif. Ya, lingkungan di sekitar kita adalah orang-orang yang berdosa, anggap saja seperti itu. Dan ibu bumi memang harus menyucikan dengan cara seperti itu. Dan karena kita tinggal di lingkungan orang-orang yang berdosa, kita juga kena karmanya. Ya, itu adalah karma yang bersifat kolektif. Kemudian Chaitanya Mahaprabhu menasehati kita agar tidak terlalu banyak menerima murid. Nah, karena memang beban, ya. Tetapi secara siksa, ya, Chaitanya Mahaprabhu mengatakan jare deko tarekaha Krishna upades amara agyaya guru, ya, hanatara eides. Jadi amara agyaya guru, atas perintahku jadilah guru. Jadi guru tidak hanya semata-mata diksa guru, ya, tetapi yang dimaksudkan di sini siksa, menyebarkan kesadaran Krishna. Ya, tetapi yang dianjurkan oleh Chaitanya Mahaprabhu di sini jangan mengambil terlalu banyak murid diksa. Ya, murid diksa ini beban yang luar biasa. Kita harus siap, ya. Kemudian ada dibahas juga perbedaan antara Brahmana dan Vaishnava. Nah, siapa yang masih ingat apa perbedaan antara Brahmana dan Vaishnava? Prabu Surya, silahkan. Ingat saya Brahmana belum tentu Vaisnava, sedangkan seorang Vaisnava yang terdidik, taat, tekun, dia otomatis dia adalah seorang Brahmana. Jadi lebih level, lebih tinggi begitu. Karena dia kusuk, dia mengerti banget itu Krishna, pengetahuan Krishna. Demikian, Bro. Ya, terima kasih Prabu Surya. Ya. Jadi seorang Brahmana belum tentu dia adalah seorang Vaisnava, tetapi seorang Vaisnava sudah pasti merupakan seorang Brahmana, ya. Karena tingkatan Vaisnava itu lebih tinggi daripada hanya sekadar Brahmana, ya. Canda lupi dwija sresta hari bakti parayanaha hari bakti wihinascha dwijopi swapacho adamaha. Ya, jadi canda lupi dwija sresta hari bakti parayanaha. Jadi kalau orang memiliki hari bakti, cinta kasih kepada Sri Hari, Sri Krishna, ya, walaupun dia terlahir dalam keluarga seorang Candala, Dwijo Srista, dia dianggap jauh lebih tinggi daripada para Dwija, ya. Para Dwija artinya Waisya, Ksatria, dan Brahmana. Melampaui Brahmana, seorang Vaisnava, karena memiliki hari bakti. Tapi hari bakti wihinaca dwijopi swapaco adamaha. Ya, tetapi kalau seseorang tidak memiliki hari bakti, walaupun dia terlahir dalam keluarga Brahmana sekalipun, ada maha, dia dianggap jauh lebih merosot daripada seorang yang terlahir di keluarga pemakan daging anjing. Ya, jadi itulah spesialnya para Vaisnava, para penyembah. Ya. Kemudian kita juga membahas tentang ciri-ciri seorang yang telah diangkat ke tingkat satwa guna, ya. Jadi ciri-ciri orang yang berada dalam level satwa guna yaitu mereka terbebas dari rasa iri hati. Ya, Prabhupada menjelaskan terbebas dari rasa iri hati, terbebas dari keinginan material. Ya. Kemudian di bab sebelumnya, di bab 20 kita membahas apa ciri-ciri orang yang maju dalam pengetahuan rohani. Siapa yang masih ingat? Karakter apa yang paling menonjol di dalam orang yang maju dalam
pengetahuan rohani. Apa yang Srila Prabhupada sampaikan di dalam bab 20 kemarin. Ini 2 bab sebelumnya. Mataji Sakti Rupa. Mudah memaafkan dan meminta maaf. Mudah meminta maaf. Ya, betul sekali. Terima kasih Mataji Sakti Rupa. Mudah memaafkan, ya, dan meminta maaf. Ya. Jadi itu adalah karakter seseorang yang sudah maju dalam pengetahuan rohani, ya. Orang bisa saja jago menghafal sloka ini, sloka itu, tapi kalau ada orang yang melakukan kesalahan terhadap dirinya, kemudian orang itu meminta maaf, dan kalau dia masih menyimpan rasa dendam, itu berarti hanya pengetahuannya hanya sebatas giana saja, sebatas informasi saja, belum wigyana. Prabu Krishna Prema? Tadi sempat angkat tangan. Bebas dari rasa iri juga ya tadi. Bebas dari rasa iri itu adalah sifat atau karakteristik orang yang sudah berada dalam tingkatan satwa guna. Ya, artinya Evam prasana manaso bhagavat bhakti yogataha bhagavat tattva vigyana. Ya, jadi bhagavat tattva memiliki pengetahuan, jadi orang itu akan menjadi prasana. Prasana artinya senantiasa berbahagia karena terbebas dari rasa iri juga. Ya. Jadi apa itu slokanya lagi? Tada raja stamu bawa kamaloba daya cita itair anawidam stitam satwe prasidati. Ya, stitam satwe prasidati. Kalau sudah berada di dalam level satwa guna, jadi tada raja stamu bawa. Jadi 2 sifat bawah itu akan dilampaui. Kamaloba daya caya. Apa ciri-ciri orang yang berada dalam sifat raja guna dan tamu guna? Kama dan loba. Ya, kama loba daya caya. Ya. Oke. Jadi sekarang kita akan masuk ke bab 22. Pertemuan Maharaj Prithu dengan Catur Kumara. Adhyaya kata Sara dari sloka 1 sampai 16. Sementara para penduduk memuji Prithu Maharaj, keempat Kumara yang cemerlang turun dari langit. Dan raja beserta para pejabatnya memuja mereka dengan penuh hormat. Prithu Maharaj membasahi rambutnya dengan air dari baskom pencucian kaki mereka. Prithu memuliakan para Kumara sebagai yang terbaik di antara para Brahmana, yang berpengalaman dalam pembebasan dan brahmacharya, meskipun tampak seperti anak kecil. Ia bertanya kepada mereka, bagaimana mereka yang hanya menginginkan kepuasan indria dapat diberkati dengan keberuntungan. Ia memuji mereka sebagai manifestasi perjalanan Tuhan untuk tujuan mengangkat makhluk hidup Tuhan yang merupakan bagian dari dirinya. Nah, di sini kita diajarkan etika menyambut seorang Vaishnava. Ya, bagaimana kita harus menyambut Vaishnava? Oke. Siapa di sini yang ingin berkontribusi? Karena kita semua di sini ingin belajar, setidaknya belajar menjadi Vaishnava. Dan belajar bagaimana cara menyambut Vaishnava kalau datang ke rumah kita. Khususnya para grihasta ini. Ayo. Yang baca bab ini, setidaknya pasti akan dapat gambaran. Mataji Bawani. Pertama kita harus mempersilahkan mereka duduk dulu. Terus kita melayani. Barangkali memberikan minum atau apa yang kita miliki. Begitu mungkin Prabu Hare Krishna. Oke. Mempersilahkan duduk, kemudian mempersembahkan minum ya atau apa yang kita miliki. Oke. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Prabu. Silahkan Prabu Surya. Setelah itu Prabu Acarya ya. Dengan hati yang lembut, manis, tutur kata, senyum, ramah. Kalau bisa dicuci kakinya Prabu begitu. Jadi kita sujud juga. Ya.
Sangat manis sekali. Itu aja sebenarnya tambahannya, biar yang lain juga. Ah, ya, dicuci kaki Padmanya, ya. Ya, Prabu Acarya, tambah lagi. Hare Krishna, Gesek semua dan dawat pranam. Eh ya tadi udah semua. Tiang nambahin dikit tadi sempat baca sih. Etika menyambut Pak Waisnawa. Tentunya di sini yang pertama jangan lupa melayani pengiring beliau. Ada pengiringnya, ada Hmm. pelayan beliau dikatakan di sini. Karena setiap penyembah, terutama nanti kalau ada Durwasa Muni misalnya datang ke rumah Prabu Surya, ya jangan lupa pengiringnya gitu. Jangan Durwasa Muni aja, ada beliau punya murid misalnya Guru Maharaj, punya murid, punya pengiring, ada pengiringnya juga dilayani. Terus ya itu seperti tadi menyungguhi air minum, mempersilahkan tempat duduk. Tapi di sini dikatakan kalau seseorang tidak memiliki air, setidaknya eh, jika tidak ada air, maka seseorang dapat menyungguhkan tempat duduk, meski dari tikar jerami sekalipun gitu dikatakan. Hmm. Tetapi jika seseorang tidak memiliki tikar jerami atau tempat duduk yang layak, ia bisa membersihkan lantai dan meminta tamu itu untuk duduk di sana. Seandainya orang berumah tangga bahkan tidak mampu melakukan hal itu, maka dengan mencangkupkan tangan saja, ia bisa menyambut tamu dengan berkata selamat datang. Dan jika ia tidak mampu melakukan hal itu dikatakan di sini, maka ia harus merasa sangat menyesal akan ketidakberdayaannya dan meneteskan air mata, lalu bersujud beserta seluruh keluarga, istri, dan anak-anaknya. Dengan cara demikian, ia dapat memuaskan tamu manapun, bahkan jika tamu itu adalah orang suci atau seorang raja. Seperti itu. Hare Krishna. Jai, tepat sekali ya. Terima kasih Prabu Acarya atas tambahannya. Ya, itulah etika ya. Ketika ada orang suci bertamu, ya setidaknya ya dikasih tempat duduk, ya disambut dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang manis, ya. Satyam Jaya Priyam, ya pria artinya kata-kata yang menyenangkan. Ya, ini adalah pertapaan untuk kata-kata. Ya. Kemudian kalau ada prasadam, dijamu dengan prasadam, ya, dicuci kakinya, ya. Kemudian pengiringnya juga kalau ada temannya atau pengiringnya itu mereka harus dilayani juga. Ya, ini adalah etika Vaishnava. Ya. Setidaknya ini kita harus mencakupkan tangan. Kalau tidak punya air, masa seorang grihasta tidak punya air? Ya, tapi kadang-kadang bisa juga terjadi ya. Setidaknya diberikan tempat duduk ya, atau setidaknya paling banter lah mencakupkan tangan, memberikan kata-kata yang manis, kemudian bersembah sujud ya. Jadi seperti itu. Hal ini mengingatkan saya tentang lilanya Maharaj Dasarat ya. Jadi pada saat itu Wiswamitra Muni melakukan yagya ya di hutan, kemudian banyak sekali raksasa-raksasa yang mengganggu. Dan akhirnya beliau berpikir untuk mengambil Ram dan Laksman untuk ke hutan, membantu untuk membinasakan semua raksasa-raksasa ini. Nah, ketika Wiswamitra Muni datang ke kerajaannya Dasarat Maharaj, jadi apa yang beliau lakukan? Bagaimana cara beliau menyambut Wiswamitra Muni? Beliau adalah seorang raja, ya. Jadi ketika itu begitu beliau sampai, jadi Dasarat Maharaj langsung mempersilahkan Wiswamitra Muni duduk di tahta singgasananya, ya. Dan Dasarat Maharaj mengatakan kerajaan ini sekarang adalah milikmu seutuhnya. Dan beliau bertanya, apa yang beliau tanyakan kepada Wiswamitra Muni? Aihistan yatad punar janma jayaya. Oh Wiswamitra Muni, bagaimanakah usaha Anda hari ini dalam menaklukkan kelahiran dan kematian? Itu yang ditanyakan oleh Dasarat Maharaj. Ya, nanti kita akan bahas hal ini juga. Kenapa Prithu Maharaj ketika Catur Kumara datang, beliau tidak menanyakan, oh bagaimana kabar, ya semuanya sehat, jadi seperti itu. Tidak menanyakan hal seperti ini. Ya, begitu pula dengan Dasarat Maharaj, begitu beliau sampai, Wiswamitra Muni sampai,
beliau langsung bertanya, bagaimanakah usaha Anda hari ini dalam menaklukkan perputaran kelahiran dan kematian? Ah, ya, nanti kalau ada tamu yang datang ke rumah bisa ditanya akan hal ini. Mereka akan shock langsung mendengar. Jangan tanya bagaimana kabar, sehat, gimana anak, cucu, keluarga. Ya, tanya langsung. Bagaimana Prabu hari ini usaha Anda dalam menaklukkan perputaran kelahiran dan kematian? Pasti penyembah itu berpikir, songong sekali orang ini. Ya. Tapi itu adalah tingkatan roh-roh yang sangat maju, yang sudah tidak lagi mempedulikan hal-hal yang sifatnya material. Ya. Oke, jadi sekedar informasi untuk Prabu dan Mataji yang baru bergabung di sini. Setelah 40 menit meeting ini akan berakhir, jadi silakan masuk kembali ya. Masuk ulang nanti karena premium Zoom saya sudah habis. Ini kita bisa cuma 40 menit saja ya. Kalau saya belum mengakhiri kelas, itu berarti kelasnya belum berakhir ya. Masuk ulang lagi nanti. Oke. Nah, itu di bagian awal ya kita melihat hal ini bagaimana Prithu Maharaj bertanya kepada mereka tentang orang-orang yang sibuk dalam memuaskan indria-indria, bagaimana caranya supaya mereka mendapatkan keberuntungan, ya, mendapatkan karunia. Kemudian dari sloka 17 sampai 40, nah di sini Sanat Kumara mengajarkan kepada Prithu Maharaj tentang Gyana dan Vigyana, ya. Jadi silahkan dibaca nanti dari sloka ini 17 sampai 40, ya. Tetapi gambaran secara umum Gyana dan Vigyana. Oke, siapa yang bisa membedakan apa itu Gyana dan Vigyana? Apa pengertian Gyana? Apa pengertian Vigyana? Ini adalah dua dari beberapa kualitas yang harus dimiliki oleh Brahmana. Oke, sebelum itu, apa saja kualifikasi yang harus dimiliki oleh Brahmana? Bhagavad Gita. Saya Prabu. Silakan Prabu Surya. Apa slokanya? Samo damas tapah saucam santir arjawa mewaca. Kianam wikianam astikyam Brahma karma swabawajam. Jadi itulah Ya. sifat orang Brahmana. Kiana itu pengetahuan seperti apa namanya, tidak sombong, dia tunduk hati, apa namanya, amanituam, adambituam, ahimsa, santir. Jadi semua itu acaryo pasanam saucam steriam atmani wigraha, ya indra tesu wairagyam duka dosa nudarsanam, itu semua 20 sifat pengetahuan itu harus dia pahami. Hidup sederhana seperti itu, ingin menyendiri kalau sudah usia, dan dia juga berpengetahuan, pengetahuan rohani, dan dia sama citan, dia balance begitu, dan sehingga kalau itu dikuasai dia akan menjadi bijaksana. Itulah Wigyana, itu dipraktekkan begitu, bukan hanya teoritis saja. Demikian, Prof. Ya. Terima kasih Prabu Surya. Ya, sudah pas ya. Jadi itulah sifat-sifat yang merupakan karakteristik atau sifat-sifat dari Brahmana dan kita harus kembangkan ya. Siapapun di sini ya, entah sudah diksa Brahmana atau belum, karena kita semua di sini mencoba untuk menjadi Vaishnava ya. Dan kita harus melampaui sifat-sifat ini ya. Gyana artinya informasi yang didapat ya, seperti contohnya seperti ini. Kalau kita ketik gitu di chat GPT, bagaimana cara buat chapati. Jadi nanti ada pemaparannya, thread pertama tepung diulek, kemudian dan seterusnya sampai dipanggang, jadilah chapati. Tetapi kalau hanya mendapatkan informasi saja tanpa adanya praktik, jadi tidak ada Wigyana. Ya. Wigyana bisa dirasakan ketika chapati itu sudah nyata, sudah betul-betul ada di depan kita. Nah, begitu juga dengan pengetahuan, ya. Oke, lagi 10 menit.
ya. Pengetahuan jadi seperti itu, ya. Informasi, banyak sekali kita mendapatkan informasi termasuk dari sastra, dan itu harus dipraktikkan baru akan menjadi Vijnana. Karena hanya sebatas mendapatkan pengetahuan atau informasi saja tidak bisa merubah karakter kita. Apa ciri-ciri orang yang berpengetahuan, ya? Jadi ciri-ciri orang yang berpengetahuan itu adanya vinaya. Apa itu vinaya? Vidya vinaya sampanne. Ya, sloka itu Bhagavad Gita. Brahma nega vihastini. Suni caiwa swapakecha pandita samadarasinaha. Nah, apa arti dari kata vinaya? Vidya, vinaya. Ada vidya dan ada vinaya. Vinaya adalah hasil dari vidya. Ayo, apa itu vinaya? Vinaya berarti ketundukan hati. Ya, orang yang cerdas itu pasti secara otomatis akan menjadi orang yang tunduk hati. Ya, tetapi orang yang kelihatannya cerdas dan tidak tunduk hati, jadi itulah pengetahuan tanpa diikuti dengan praktik. Ya, hanya memupuk informasi saja. Kemudian sloka 41 sampai 48. Maharaj Prithu mempersembahkan semua hartanya kepada para kumara, meskipun semuanya sudah menjadi milik mereka karena mereka mewakili Tuhan. Keempat kumara menjadi sangat gembira dan muncul di langit, memuji karakter sang raja. Sanat Kumara mengajarkan kepada Maharaj Prithu tentang Gyana dan Vijnana. Jadi di sini, di bagian diskusi ini dijelaskan bahwa semua itu, segala sesuatu adalah milik Brahmana. Artinya, semua adalah milik Tuhan, Sri Krishna. Ya. Dan karena Brahmana merupakan perwakilan dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, jadi Maharaj Prithu di sini memberikan kerajaannya, semua hartanya kepada Catur Kumara. Nah, seperti halnya tadi ya, contoh yang saya berikan, seperti halnya Dasarat Maharaj yang memberikan kerajaannya kepada Wiswamitra. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Wiswamitra? Setelah semua kerajaannya dipersembahkan oleh Maharaj Dasarat. Jadi setelah beliau duduk di atas singgasana, beliau mengembalikan lagi kepada Maharaj Dasarat. Karena beliau tidak perlu. Ya, karena beliau adalah seorang Brahmana, seorang Rishi, seorang Muni. Beliau tidak perlu kemewahan seperti itu. Ya. Begitu juga Catur Kumara, mereka sepenuhnya terbebas, ya, terbebas dari hal-hal yang bersifat material. Walaupun Maharaj Prithu memberikan kerajaannya, kekayaannya semua diberikan kepada Catur Kumara, Catur Kumara menerima kemudian mengembalikan lagi. Ya. Bagian akhir dari sloka 49 sampai 63. Maharaj Prithu melaksanakan tugasnya sesempurna mungkin. Dengan satu-satunya tujuan beliau adalah memuaskan kebenaran mutlak. Beliau selalu menganggap dirinya sebagai hamba Tuhan yang memiliki segalanya. Karena beliau tidak pernah tergoda untuk memanfaatkan kemewahannya demi kepuasan indrianya. Beliau tetap tidak terikat. Dari istrinya, Archi, Prithu Maharaj juga dikaruniai 5 putra bernama Wijitaswa, Durmrakesa, Haryaksa, Dravina, dan Vrika. Prithu Maharaj terus memerintah planet ini dan senantiasa menyenangkan semua warga dalam segala hal melalui perkataan, mentalitas, perbuatan, dan perilakunya yang lembut. Reputasi baik Prithu Maharaj dirayakan di seluruh alam semesta. Dan semua wanita serta orang suci mendengar keagungannya. Beliau benar-benar mewakili Sri Ramachandra, raja yang ideal. Ya. Ingat di beberapa pertemuan sebelumnya saya menanyakan 2 sosok raja yang digambarkan di dalam Bhagavatam sangat ideal.
ya, Prithu Maharaj dan Sri Ramachandra. Nah, apa yang menjadi kesamaan dari dua tokoh ini, Ramachandra dan Maharaj Prithu? Apa yang menjadi persamaan mereka? Siapa yang ingin berkontribusi di sini? Sama-sama ganteng kan Prabu ya? Luar biasa, sama-sama ganteng. Iyalah, masa sama-sama cantik. Oke, bisa. Sama-sama tampan. Mataji Sakti Rupa? Hari Krishna nyoba ini Prabu. Ya, silahkan. Kedua, Raja Agung ini mengajarkan masyarakatnya untuk sadar pada Krishna dan akhirnya kembali pulang ke dunia rohani. Ya, betul sekali. Terima kasih Mataji Sakti Rupa. Ya, selain sama-sama ganteng, mereka juga mengajarkan kepada masyarakatnya untuk sadar akan Krishna dan kembali ke kerajaan Tuhan. Apalagi yang menjadi persamaan antara Maharaj Prithu dan Ramachandra? Mataji Rupiah Hari Gauranga. Hare Krishna Prabu, saya coba juga ya. Silakan. Sama beristri satu. Ya, betul sekali. Ya, betul sekali. Ya, sama-sama memiliki istri satu orang. Ya, biasanya raja-raja pada zaman dahulu jarang memiliki istri cuma satu. Ya, jadi raja itu biasanya memiliki istri banyak. Ya, oke. Kemudian ya, itu yang terbesit di pikiran saya. Oke, jadi mereka sama-sama memiliki istri satu. Ya, kemudian mengajarkan kepada warganya bagaimana caranya untuk sadarkan Krishna. Ya, itu adalah hal yang paling utama di sini. Oke. Jadi itu adalah persamaan mereka. Sekarang kita akan masuk ke fokus diskusi kita. Ya. Yang pertama, kekuatan spesial para Kumara. Jadi apa yang menjadi kekuatan karakteristik spesial para Kumara di sini? Sloka 2, ya. Siapa yang ingin membaca sloka 2? Silakan. Yang punya Bhagavatam. Mataji Krishna Sevika. Hare Krishna. Sloka 2, Mas. Ya. Silakan. Sideswaran Raja Yomno Wataratur Sisa Lokan Apapan Kurwanam Sanugucasta Laksitan. Melihat kilauan cahaya Catur Kumara, para penguasa segala kekuatan mistik sang raja dan rekan-rekannya dapat mengenali mereka ketika mereka turun dari langit. Penjelasan yang mulai Prabhupada. Di dalam sloka ini, Catur Kumara dijelaskan sebagai Siddhe Swaran, yang berarti para penguasa segala kekuatan mistik. Orang yang telah mencapai kesempurnaan latihan yoga langsung menjadi mahir dalam 8 kesempurnaan mistik, menjadi lebih kecil daripada yang paling kecil, lebih ringan daripada yang paling ringan, lebih besar daripada yang paling besar, mendapatkan apapun yang diinginkannya, mampu mengendalikan apa saja, dan sebagainya. Catur Kumara ini sebagai para Siddheswara telah mencapai segala sukses kesempurnaan yoga. Dan karena itu mereka dapat menjelajahi antariksa tanpa mesin. Saat mendatangi Maharaj Prithu dari planet lain, mereka tidak datang dengan mengendarai pesawat udara, melainkan datang langsung secara pribadi. Dengan kata lain, Catur Kumara ini juga adalah antariksawan yang mampu menjelajahi angkasa tanpa pesawat. Para penghuni planet yang dikenal sebagai Siddhaloka